Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih ngerasa pusing sama sains di balik resistensi insulin? Nah, hari ini kita bakal merombak sains yang lumayan rumit itu jadi sesuatu yang gampang banget buat diikutin, yaitu daftar periksa harian yang super praktis. Kita nggak akan terjebak sama teori yang membosankan. Sebaliknya, kita bakal benar-benar membedah langkah demi langkah yang bisa Anda terapkan sejak pertama kali buka mata di pagi hari, sampai Anda memejamkan mata lagi di malam hari. Oke, mari kita selami ini. Kita bakal melakukan perjalanan kronologis dari pagi ke malam. Kita mulai dari memahami masalah insulin yang sebenarnya, merancang rutinitas pagi yang pas, mengendalikan gula darah di siang hari, ngelakuin persiapan tidur, sampai akhirnya ngebahas kenapa tidur itu krusial banget buat perawatan metabolik tubuh kita. Bagian 1, masalah insulin yang sebenarnya. Sebelum kita ngomongin rutinitas harian, kita harus tahu pasti dong apa sih yang sebenarnya lagi kita coba perbaiki ini. Nah, ini nih pergeseran paradigma yang benar-benar masif. Bertahun-tahun kita terus-terusan dikasih tahu kalau karbohidrat itu musuh utama, ya kan? Yang bikin gula darah kita kacau, tapi sains modern justru bilang lain. Masalah utamanya itu sebenarnya ada pada penumpukan lemak di dalam sel otot dan hati Anda, atau bahasa kerennya lemak intraseluler. Biar gampang bayanginnya, coba pikirkan insulin itu sebagai kunci dan sel-sel di tubuh Anda sebagai gemboknya. Kalau gemboknya bersih, kunci insulin bisa masuk dengan mulus, krek, terbuka, dan glukosa bisa masuk buat dijadiin energi. Tapi, lemak intraseluler ini kelakuannya persis kayak gumpalan permen karet yang menyumbat lubang gembok itu. Kuncinya sih ada, tapi sama sekali nggak bisa diputar. Nah, itulah tepatnya gambaran dari resistensi insulin. Lanjut ke bagian 2. Rutinitas metabolik pagi Anda. Perubahan nyata buat tubuh kita ternyata dimulai dari keputusan-keputusan pertama yang Anda buat begitu Anda bangun tidur. 60-90 menit. Ini adalah jumlah menit yang benar-benar krusial. Jadi gini, Anda harus ngasih jeda waktu selama ini sebelum nenggak kopi atau kafein di pagi hari. Kenapa sih penting banget? Karena tubuh kita itu secara alami memproduksi lonjakan hormon stres kortisol di pagi hari buat ngebangunin kita. Ini yang namanya fenomena fajar. Kalau Anda langsung minum kopi saat kortisol lagi tinggi-tingginya, Anda ibarat menumpuk stres di atas stres. Akibatnya, ini bakal nyuruh organ hati buat ngelepasin lebih banyak glukosa ke aliran darah. Bahaya kan? Nah, buat ngelengkapin daftar periksa pagi Anda, yuk mulai hari dengan buah. Nggak usah takut, buah utuh itu kan rendah lemak dan tinggi serat, yang justru ngasih nada metabolik positif buat sisa hari Anda. Terus Anda juga bisa naburin sedikit kayu manis ke sarapan Anda buat ngasih dorongan ekstra ke fungsi insulin. Dan yang terakhir, ini opsional aja ya. Anda bisa coba paparan suhu dingin, kayak mandi air dingin gitu, buat ngeaktifin jaringan lemak coklat di tubuh. Sekali lagi, ini cuma bonus tambahan, bukan kewajiban mutlak. Sekarang kita majukan waktunya ke siang hari. Bagian 3, pengendalian gula darah siang hari. Di fase ini, pergerakan fisik adalah senjata utama kita. Saya suka banget sama kutipan ini. Anggaplah berjalan kaki setelah makan sebagai pengatur lalu lintas glukosa. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal olahraga loh. Jadi, pas Anda jalan santai sekitar 15-20 menit persis setelah makan, otot-otot yang bergerak itu bakal ngebuka semacam pintu samping. Pintu ini ngizinin glukosa masuk ke dalam otot buat dibakar, tanpa harus ngandelin insulin sepenuhnya. Keren banget kan? Dan ini ngebawa kita ke kesadaran yang super penting. Resistensi insulin itu sebenarnya juga soal lingkungan perilaku. Maksudnya gini, kalau Anda nge-gym sejam di pagi hari, tapi abis itu duduk anteng aja selama 9 jam berikutnya, otot Anda bakal ngerasa, ya saya nggak dibutuhin lagi. Solusinya gampang banget. Tiap kali Anda duduk maksimal 60 menit, berdirilah. Terus gerak-gerak ringan aja selama 2 menit. Gerakan kecil tapi sering ini bakal mencegah gula darah Anda menggenang sia-sia di aliran darah. Oh ya, sedikit tips tambahan, nambahin rutinitas sauna juga bisa jadi langkah yang luar biasa kalau Anda memang punya aksesnya. Paparan panas itu bertindak kayak pengganda pemulihan, ngebantu melebarkan pembuluh darah, ngelancarin sirkulasi, dan pastinya ngebantu nurunin tingkat stres sistem saraf Anda. Hasil akhirnya, ketahanan kardiometabolik Anda bakal jauh lebih kuat. Matahari mulai terbenam, kita masuk ke bagian 4, persiapan tidur malam. Di fase ini kita fokus buat nurunin energi dan nyiapin organ hati serta sistem saraf Anda menghadapi malam hari. Banyak loh dari kita yang parno banget makan karbohidrat di malam hari. Padahal tahu nggak,
Yang sering bikin kacau gula darah pas kita tidur, itu justru makan malam yang tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh inilah biang kerok yang memicu resistensi insulin dan akhirnya maksa hati kita buat membuang kelebihan glukosa semalaman penuh. Jadi, formula makan malam yang benar itu fokus ke makanan utuh, pastinya tinggi serat dan rendah lemak. Ini cara paling jitu buat ngirim sinyal yang tenang dan stabil ke organ hati Anda. Jadi, poin krusialnya adalah 2-3 jam. Berhentilah ngemil atau makan apapun 2 hingga 3 jam sebelum Anda tidur. Biologi sirkadian kita itu menuntut tubuh buat fokus ngebenerin sel-sel rusak di malam hari, bukan malah disuruh sibuk mencerna makanan baru. Percaya deh, ngasih jeda waktu segini bakal secara drastis memperbaiki angka glukosa puasa Anda pas bangun besok paginya. Dan buat bener-bener nenangin sistem tubuh setelah makan malam, cobain deh 15-30 menit yoga ringan yang dipaduin sama pernafasan diafragma lambat lewat hidung. Bikin hembusan nafasnya lebih panjang. Napas yang panjang ini seolah langsung ngobrol sama organ hati Anda, nyuruh dia buat matiin hormon stres yang suka bikin gula darah loncat. Anda bener-bener lagi ngegeser tubuh Anda dari mode tegang lawan atau lari menuju mode santai istirahat dan cerna. Akhirnya kita sampai di fase penutup hari, bagian kelima, tidur untuk perawatan metabolik. Di sini kita harus sepakat ya, tidur itu bukan sekedar kemewahan, tapi benar-benar fondasi biologis kita yang paling utama. Temuan riset soal tidur ini sumpah mengejutkan banget. Orang dewasa sehat yang jatah tidurnya dipotong cuma jadi 4 jam aja selama beberapa malam, langsung ngalamin penurunan sensitivitas insulin yang kondisinya mirip banget sama disfungsi metabolik. Gila kan? Ini bukti nyata kalau tidur yang berantakan bakal ngacak-ngacak metabolisme Anda. Jadi yuk, mulai rutinin kebersihan tidur yang dasar. Tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, bikin suhu kamar Anda sejuk, dan jauhi cahaya terang sebelum tidur buat ngebantu menjaga ritme sirkadian Anda. Mari kita lihat bagaimana ini semua saling membangun. Sekarang kita udah pegang cetak biru kronologis 24 jam penuh buat mulihin sistem tubuh Anda. Semuanya saling berkaitan. Mulai dari nunda ngopi dan sarapan buah jam 7 pagi, rutinin jalan kaki habis makan siang di jam 1, ditutup sama makan malam rendah lemak dan yoga jam 7 malam, terus jadwal tidur yang konsisten di jam 10 malam. Semua rutinitas ini ibarat kerja sama tim buat ngebantu bersihin sel-sel Anda dari tumpukan lemak nakal tadi. Yang akhirnya nyisain kita sama satu pertanyaan provokatif ini. Apakah Anda siap berhenti sekedar mengelola diabetes Anda dan mulai mengubah fisiologi yang menciptakannya? Ingat loh, tubuh Anda itu udah dirancang buat berfungsi dengan luar biasa. Dengan menyingkirkan gangguan-gangguan metabolik lewat 12 kebiasaan ini, sistem Anda bakal mulai nyembuhin dirinya sendiri. Terapin daftar periksa ini di hidup Anda, dan bersiaplah lihat angka-angka Anda mulai membaik. Makasih banget udah seru-seruan bareng di sesi bedah materi hari ini. Jangan lupa praktikin langkah-langkah simpel ini setiap hari, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.